Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'ati la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah, sahabat nurul iman yang saya cintakan Allah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang di masa-masa tua seperti kita, rasanya ngumpul gini merupakan hiburan ya. Hiburan, silaturahim sekaligus kita thalabul ilmi, maka kita bersyukur. Di saat mana banyak orang yang udah kumpulannya menjadi pecah karena masing-masing ada yang sakit dan sebagainya, kita masih bisa kumpul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan kita panjang umur, murah rezeki, sehat-sehat selalu, dan dalam lindungan Allah selalu. Hari ini saya mau bicara fasik. Nah, jadi ada istilah dalam Quran tuh banyak. Kita udah melalui definisi dan takrif kafir, udah pernah ngomongin kafir. Zolim udah. Sekarang ada istilah fasik. Nanti kita kalau mau balikin lagi, mau nerangin soal kafir nggak apa-apa ya. Ada lagi munafik, ada murtad segala macam. Nah, ini sekarang khusus fasik. Fasik. Karena dalam Quran tuh kata-kata fasik diulang sampai puluhan kali, ya. Nah, apa artinya fasik? Nah, kita masuk ke dalam takrif. Jadi setiap kita ngomongin suatu hal yang baru dalam Quran dan hadis, selalu ada takrif. Takrif itu definisi. Definisi biasanya kalau dalam lingkup agama definisi dibagi dua. Ada makna bahasa, ada makna istilah. Mana saya? Nah, fasik ini makna bahasanya apa? Kalau dari segi bahasa, kata-kata yang mengandung fa, lalu ada sin, ya, dan ada qaf, ya, itu artinya khuruji an syai'in, keluar dari sesuatu. Fasik itu keluar dari sesuatu. Mana bahasa ya? Nah, misalnya gini, ada istilah Arab al-fuwaisikoh dari kata fasik. Itu artinya tikus gurun. Kenapa disebut dia fuwaisikoh? Karena dia sering keluar dari lubangnya. Jadi makanya dia fasik. Al-fuwaisikoh. Nah, ya. Itu artinya gurun. Atau ada lagi istilah fasakotir rutbah. Kurma itu muncul dari pohonnya, kurma. Atau ada lagi fasakotil fa'rotu min juhriha. Ada binatang kayak kadal itu keluar dari lubangnya. Pokoknya ada fusuknya. Ada juga fasik maknanya selain keluar dari sesuatu, makna fasik itu makna bahaya artinya. Fasik artinya apa? Bahaya. Dalam sebuah hadis disebut gini. Nabi pernah bilang begini. Khamsun 5 hayawanun fasikun. 5 binatang fasik yang kamu boleh membunuhnya, ya. Yuktalna fil haramil, boleh dibunuh ketika pakai ihram. Jadi ada 5 binatang fasik. Khamsun hayawanun fasikun. Nah, di situ artinya 5 binatang yang berbahaya. Fasik berbahaya artinya. Nah, jadi mana bahasa fasik ada 2. Satu keluar dari sesuatu, satu lagi berbahaya. Itu makna bahasa, ya. Tadi hadis gini bunyinya nih. Khamsun hayawanun fasikun. 5 binatang yang berbahaya. Ya, iya, hayawanun fasikun. Ya, jadi maksudnya fasik itu artinya bahaya di situ, ya. Tapi kalau manusia fasik nggak disebut berbahaya. Misalnya al-insanun fasikun. Nah, dia manusia yang keluar dari sifatnya, ya, nanti. Itu makna bahasa dulu ya. Jadi pertama keluar dari sesuatu, yang kedua keluar apa? Berbahaya. Nah, makna istilah. Saya bacain dulu Arabnya. Fasik dari segi istilah maknanya gini. Al-fasiku huwal khariju an ta'atillahi wa rasulih. Fasik dari makna istilah adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi dia tadinya taat, dia keluar dari ketaatan, jadi nggak taat lagi, maksiat.
maka orang itu fasik. Ya, jadi al-fasiku artinya orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Tadinya taat, jadi nggak taat lagi itu. Nah, kalau gitu fasik yang tadi artinya bahasa berbahaya, kalau disandang sama manusia, nah bukan berbahaya, berdosa. Jadi kalau ada al-insanun fasikun, manusia itu fasik. Artinya manusia itu keluar dari ketaatan dan dia berdosa. Dan dia Berdosa. oh, iya. Makanya orang fasik rata-rata dia habis berbuat dosa habis disebut fasik. Ya. Oke ya. Jadi maknanya jelas ya. Tapi kita udah tahu maknanya gini, tidak boleh sembarangan bilang orang fasik, kafir. Menurut hadis begitu. Coba Dek, hadis itu. Disclaimer ya, disclaimernya jangan sekali-kali setelah tahu maknanya kita bilang nih orang fasik nih, ini orang kafir, nggak boleh. Ya, nggak boleh ngejas ya. Lihat hadis yang pertama dari Abi Dzar bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, la yarmi rajulan bil fisqi wala yarmihi bil kufri. Nah, tidaklah seorang dari kalian melempar tuduhan fasik atau kafir pada orang lain illa terkecuali kata-kata itu akan kembali pada orang yang membuat tuduhan. Jika orang itu tidak terbukti seperti yang dituduhkan. Jadi kalau dia bukan fasik, sejak saat itu kita yang fasik. Dia bukan kafir, sejak saat itu kita yang kafir. Ya, nih saya bawain yang pertama ini kenapa? Kalau kita udah tahu makna fasik, kita akan cenderung menyalahkan orang. Wah ini fasik nih gitu. Jangan ya. Oke. Nah sekarang fasik punya 3 karakter. Fasik punya 3 apa ya karakternya? Ciri ya. Pokoknya perbuatan fasik itu punya 3 karakter. Pertama, dia bentuk dari penyimpangan syariat. Pasti fasik itu nyimpang dari syariat. Ya, kalau tadi maknanya kan keluar dari ketaatan. Pasti semua perbuatan fasik tuh pertama cirinya nyimpang dari syariat. Di situ dia terkandung ada 3 hal. Orang fasik tuh kafir juga, zolim juga, fasik juga. Gabung. Munafik juga. Enggak. Kalau munafik memang itu bagian dari kafir. Oh. Bagian dari kafir, murtad. Tapi ini dalam orang yang fasik itu pasti mengandung kezoliman, mengandung kekafiran dan kefasikan sekaligus. Tuh hebatnya fasik tuh. Jeleknya fasik. Orang yang kafir belum tentu fasik. Zolim udah pasti kafir. Jadi ini 3 muter aja di setiap orang nih. Kafir belum tentu fasik. Belum tentu. Belum tentu. Fasik belum tentu kafir. Yang apa? Orang Kafir belum tentu fasik. Tapi kalau orang fasik udah pasti dia zolim dan kafir. Karena udah keluar dia. Ya. Nah itu ciri pertamanya. Ciri yang kedua, orang fasik itu selalu meniadakan Allah. Minimal dia melupakan Allah. Seolah-olah melupakan. Tapi mestinya dia meniadakan itu loh. Kalau dia udah fasik nih, dia meniadakan Allah. Entah Allah itu ditaruh di nomor 2, entah Allah itu ditiadakan, nggak dipercaya gitu. Tuh kedua. Karakter keduanya, ya. Karakter ketiganya, pelaku fasik pasti tercela. Sama Allah dicela. Baik dalam Quran dan dalam hadis, pelaku kefasikan udah pasti tercela. Ya. Oke, kita ngomongin dulu masalah karakter nih. Karakter pertama apa tadi? Bentuknya penyimpangan syariat. Yang mengandung apa ya? Zalim, kafir, dan ini. Nah, mari kita lihat di Quran. Ada satu perbuatan yang perbuatannya satu, tapi Allah sifatnya 3. Perbuatan ini perbuatan kafir, perbuatan zalim, sekaligus fasik. Al-Maidah 44. Al-Maidah 44 di bagian terakhir. Al-Maidah 44 bagian terakhir.
Wa malam itu. Wa malam yahkum bima anzalallah. Oke? Fa ulaika humul kafirun. Siapa-siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Nah, maksudnya gini, kalau kita punya masalah, nyelesainnya harus secara Islam. Ya, misalnya Pak Luli ribut sama Pak Sugeng, mengenai apa aja, maka kita kembalikan itu hukumnya apa nih? Lewat Quran atau hadis. Kalau kita nggak berdasarkan itu, cuma berakal doang, kafir itu. Jadi hati-hati jadi hakim, jadi Pak RT gitu. Kalau nyelesain masalah antara orang Islam dan orang Islam, mesti pakai Quran sama hadis. Ini menurut agama tuh begini, ente jangan nuduh sembarangan, ente gini, gitu. Siapa yang nggak memakai hukum Islam, misalnya dia kafir, ya kan? Oke, ya kafir. Sekarang lihat di ayat 45-nya, bagian terakhir juga. Wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak memutuskan perkara menurut hukum Allah, dia orang zalim. Loh, tadi kafir, sekarang zalim. Nah, ya kan? Perbuatannya satu kan? Tapi disebut oleh Allah dia kafir, dia juga zalim. Lihat di ayat 47-nya sekarang. Di bagian terakhir. 47. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Siapa yang tidak memutuskan perkara menurut hukum Allah, dia itu orang-orang tadi ada kafir, ada zalim, ada fasik. Satu perbuatan. Perkaranya sama. Itu loh. Jadi kefasikan itu pasti mengandung kezaliman juga, kekafiran juga. Nah, lihat 3 ayat ini, Rasulullah bilang begini. Wow, ini 3-tiganya ada dalam wilayah kekafiran. Jadi orang-orang yang zalim itu udah pasti kafir, orang kafir ya kafir, orang fasik ya kafir. 3-tiganya wilayah kekafiran. Lihat hadis nomor ke-7. Hadis 7, lihat. Dari Barra bin Azib dari Nabi SAW mengenai firman Allah yang tadi tuh 45, 47 tadi ya, nomor 1, 2, 3 itu. Maka kata Rasulullah, mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Beliau bersabda, semua yang dibicarakan dalam ayat itu ada dalam wilayah kekufuran, baik yang kafir, yang zalim maupun fasik disebut wilayah kekufuran. Oke, paham ya? Jadi dia ini apa? Kalau yang menjual ayat ini banyak nih begini apa? Kalau pilkada tuh, padahal tuh dia jadi menyimpangkan. Ya, ngerti. Fasik atau gimana? Termasuk fasik, kafir, zalim juga. Iya. Jadi ikut tuh ke apa? Fasik itu melingkupi itu kafir. Ya, itu contoh aja. Banyak yang lainnya. Misalnya membunuh orang, itu masuk apa? Masuk kafir, fasik apa zalim? 3-tiganya. Nanti ada tuh di ayatnya di Al-Maidah di mana? Bahwa membunuh orang itu kezaliman. Kezaliman yang mana? Kezaliman pertama, 2 apa 3? Bapak udah pada lupa ya. Bunuh orang zalim yang pertama bukan. Kalau zalim pertama yang syirik. Yang kedua? Yang kedua bukan gelap. Yang kedua apa? Pada diri sendiri dengan melanggar perintah Allah. Yang kedua, bukan yang ketiga. Ya gitulah pokoknya. Jadi orang itu bisa menyandang predikat yang buruk ini 3 sekaligus. Dia juga zalim, dia juga kafir, dia juga fasik, ya. Oke. Itu adalah karakter yang pertama. Jadi dia bentuknya penyimpangan syariat yang mengandung 3 unsur. Fasik itu mengandung 3 unsur. Ya fasik sendiri, ya kafir, ya zalim. Yang kedua, karakternya dia meniadakan Allah, melupakan Allah. Kalau orang udah fasik, pasti fasiknya berangkat dari melupakan Allah. Ya. Ini ada dalam Al-Hasyr.
Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Dan janganlah kamu melupakan Allah sehingga kamu lupa diri. Kalau kamu berbuat demikian itu termasuk orang-orang yang fasik. Gimana caranya melupakan Allah? Gini loh. Bapak berbuat sesuatu menyimpang syariat tuh enteng-enteng aja. Nggak mikir ada Allah. Gue zina, nggak mikir Allah maha lihat nggak? Mendak-mendak sama berdua sama cewek gitu. Udah yang penting nggak ada yang lihat. Lah, kan ada Allah. Nah, dia meniadakan Allah, melupakan Allah. Gawat tuh. Nah, itu fasik. Ya. Dia kan memutuskan perkara ini bisa mengamalkan sesuatu yang Allah gak ridho. Nah, itu contohnya itu, betul. Nah, prakteknya seperti itu nantinya. Ke bawahnya banyak jadinya. Banyak. Iya. Bukan hukum faraid. Ya, itu betul gitu. Ya. Jadi yang kedua karakternya meniadakan Allah dengan dalilnya Al-Hasyr ayat berapa tuh? 19 ya. 19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum ulaika humul fasikun, gitu ya. Nah, padahal orang-orang yang melupakan Allah nanti di hari kiamat tuh cukup sama Allah dibentak aja. Karena kamu dulu lupa sama saya, pada hari ini kamu dilupakan. Bahaya, Pak. Jadi dulu kamu di dunia lupa sama saya. Pada hari ini kamu dilupakan. Kalau orang udah dilupakan di hari kiamat, Pak, jangan ngimpi masuk surga. Udah terakhir di sidangnya, udah itu disiksa, dilupakan Allah, gitu ya. Gitu. Nah, lihat dulu hadis nomor 11. Hadis nomor 11. Dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id, mereka berkata, Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat seorang hamba akan diberikan catatan amal perbuatannya. Lalu Allah berfirman padanya, bukankah aku telah menciptakan pendengaran, penglihatan, harta keturunan, binatang ternak dan sawah padamu? Kemudian aku telah membiarkanmu menjadi pemimpin mengurus itu semua. Lalu apakah kamu mengira bahwa dirimu akan bertemu denganku pada hari ini? Hamba tersebut menjawab, tidak. Maka Allah berkata, pada hari ini al-yauma ansaka kama nasitani. Hari ini kamu saya lupakan seperti kamu melupakan saya dulu. Jadi jangan main-main. Di dunia kita anggap Allah nggak ada. Nggak ada tuh yang nggak ada. Seolah-olah kita yang gitu melupakan. Maka nanti di barzah Allah kamu saya lupakan. Dilupakan sama bos aja ada. Apa bos aja gitu. Ya. Itu karakter yang kedua. Yang pertama bahwa dia penyimpangan syariat yang mengandung unsur zolim, kafir dan fasik. Yang kedua karakternya adalah meniadakan Allah atau melupakan Allah. Yang ketiga pelaku fasik disifati sama Allah tercela. Jadi semua pelaku fasik pasti Allah sifati dengan tercela. Nah, tercela seperti apa? Pertama, setiap orang fasik datang ngomong sama kita nggak boleh langsung terima tuh, nggak boleh langsung nangkep. Gue beli lo beritanya, enggak, mesti dicek dulu. Gara-gara orang ini fasik. Buka Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, in ja'akum, kalau datang kepadamu fasikun, orang fasik, bin nabain, dengan membawa berita, fatabayyanu, maka telitilah dulu, periksalah lagi, cek and dicek, supaya tidak ada terjadi peristiwa di mana kamu menzolimi orang gara-gara berita itu. Coba tuh, orang fasik kalau datang pada kita ngomong mengenai sesuatu, kita nggak boleh langsung percaya, saking tercelanya orang fasik. Oke? Yang pertama itu. Ya, jadi orang fasik kalau datang berita. Nah, nanti kita bingung nih, ini orang fasik bukan sih? Ya kan? Padahal kita nggak boleh nuduh. Ntar kita tahu, bro. Ya, waalaikumsalam. Kalau sekarang ya hoax bu. Nah, contohnya ini nih. Ini bener apa hoax nih? Nah, iya.
Kalau ini taat dia. Enggak, kan ada ayatnya. Inna ma'al yusri yusra. Ah, itu. Kalau meniadakan Allah itu Iya. kurang lebih artinya adalah dalam melakukan sesuatu itu kita menjustifikasinya dengan hawa nafsu tanpa menghadirkan atau mengakui bahwa Allah Maha melihat. Apakah itu gitu? Gini Pak, gini. Dalam Al-Quran ada istilah yakhshawna rabbahum. Orang yang takut kepada Tuhan mereka. Tapi orang yang begini takutnya level rendah. Takut pada Allah yang level tinggi, yakhshawna rabbahum bil ghaib. Dia takut pada Tuhannya yang tidak kelihatan. Coba Pak, bedain kalau kita coba bilang saya takut sama Allah dengan saya takut sama Allah yang tidak kelihatan. Nah, surga ditujukan pada yang kedua. Coba lihat. Zalika liman khasya rabbah. Surga itu diberitahu untuk orang-orang yang takut pada Tuhannya. Dalam ayat lain, bil ghaib. Pada orang yang takut kepada Allah yang dia sendiri nggak ngelihat, kok takut sama yang barangnya. Nah itu. Jadi dasarnya orang itu meniadakan Allah karena dia nggak takut. So berani. Allah Maha Pengampun lah gitu. Kayak gitu. Ngeremehin. Niadakan tuh ngeremehin. Bahaya. Ya. Jadi itu yang yang pertama tadi, bahwa orang fasik itu tercela. Tercelanya karena kalau dia bawa berita, ngobrol sama kita nggak boleh langsung percaya. Al-Quran yang bilang, wah ini mah bukan hoak lagi lah, tapi kita nggak boleh bilang lo fasik, nggak boleh. Kita tuh fasik bukan ya. Tapi kalau jelas menyimpang jelas fasik. Nanti ada cirinya, nanti sabar. Nah, orang-orang yang nggak bisa dipercaya ini biasanya kerjaannya dia pembohong dan dia itu pengkhianat. Jadi kalau ada kita bergaul nih, kita lihat dong nih orang yang ngomongnya gede amat sih, bohong nih kali. Nah, kemungkinan pasti. Atau dia kalau dititipin sesuatu nih, beli rokok, Marlboro, harganya 55.000 paling mahal, Marlboro merah 55, gue kasih uang cepet. Dia balikinnya 30.000. Kan mestinya berapa? 45 kan? Menokot cuma 30, 15 saya beli rokok saya dong, rokok saya juga saya perlu rokok kata gitu. Sama beli teh botol. Enggak amanah dia. Nah, itu orang fasik. Jadi dia dalam kerjaan sehari-hari selalu berkhianat dan dusta. Itu orang fasik. Hadis nomor 2. Hadis nomor 2. Ya pakai ini belambon gitu. Oh iya dong, boleh. Ini kok minta beli begitu. Kan gue juga perlu ini pemasukan pendapatan. Lihat ya, dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah SAW bersabda. Dua. Ya, saya ati alan nasi sanawatun khadza'ah. Akan datang tahun-tahun penuh dusta yang menimpa manusia. Lihat, Bapak. 1. Yusaddiqu fihal kadzib. Pendusta dipercaya. Yang kedua, orang jujur didustakan. 3, amanat diberikan pada pengkhianat. Nah, nomor 1 dan nomor 3 itu adalah orang fasik. Jadi kalau ngomong bohong mulu. Senengnya kalau cerita halu gitu loh. Wah, gue udah mau nyicil mobil, Ferrari misalnya. Ya rumahnya di MA, Ferrari mobilnya. Ada-ada aja ya kan. Terus kalau dititipin sesuatu pasti khianat, pasti nggak bener. Pak Luli dititipin uang korban, uang Quran. Ini mumpung orang-orang belum setor tapi udah ada 30 juta, aku pakai dulu lah. Nah itu orang fasik tuh, orang fasik contohnya. Ya, oke. Itu pertama. Jadi dia tercela karena dia tidak Allah sendiri menghalangi orang-orang beriman untuk langsung percaya kalau dia ngomong. Kalau orang fasik datang padamu ngomong sesuatu, periksa dulu. Pasti ada bohongnya. Pasti ada bohongnya. Ya, nomor 2, orang fasik itu dia tercela karena kesaksian dia tidak boleh diterima. Misalnya gini,
Di RT3 ada pembunuhan. Ada pembunuhan. Dicek sama Pak RT, dicek nih. Yang ada di situ siapa? Waktu kejadian yang lihat siapa? Angkat tangan lah seorang. Tapi yang angkat tangan ini tukang bohong, tukang berkhianat. Maka kesaksian dia nggak diterima, nggak boleh diterima. Kalau dia dipanggil untuk jadi saksi nikah, nggak boleh. Saksi nikah nggak boleh, saksi di kepolisian nggak boleh. Orang fasik tuh nggak diterima kesaksiannya. Jadi pada waktu ini saya gitu, nah dia sudah terkenal di tukang bohong. Nggak mungkin dia aku aja gitu. Secara agama dia jadi terima. Jadi kesaksian dia tidak diterima kecuali dia menyatakan diri bertobat dari kefasikannya, baru sejak saat itu kesaksiannya diterima lagi. Jadi orang fasik nomor 2, kesaksiannya di mana-mana jangan diterima. Tuh. Bagaimana Allah memfilter kita supaya jangan fasik? Lihat Surat An-Nur ayat 4. Surat An-Nur ayat 4. Surat 24 ayat 4. Ayo dibuka. Walladzina yarmunal muhsanati, orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina, summa lam yatubu bi arba'atin syuhada, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka cabuklah mereka, deralah mereka 80 kali derah. Lihat, wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Wow. Jadi kalau misalnya gini, ini kan nuduh nih, misalnya di MA ada masuk orang kontrak janda nggak punya anak. Kalau kerja berangkatnya maghrib, pulangnya jam 4 pagi. Kita kan curiga kan? Lonte. Ini lonte. Padahal kita nggak ada bukti bahwa dia itu berzina. Maka kita tuh udah dijatuhin fasik, dan selamanya kesaksian kita nggak bakal diterima di mana-mana. Secara agama ya, nggak boleh jadi saksi nikah, saksi apa, nggak boleh. Fenomena sekarang Wih, banyak. Lihat ada cewek dikit, ngeteng udah ngeteng. nggak ada. Ini Quran yang bilang, ya. Jadi, tapi kesimpulannya, orang yang pernah dihukum secara agama, kalau ini kan dicambuk ya, apa di rajam, maka selamanya dia orang yang fasik. Hadis nomor 9. Hadis 9. Dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh diterima kesaksian dari 1, seorang laki-laki dan seorang perempuan pengkhianat. 2, nah ini yang penting, seorang laki-laki dan seorang perempuan yang pernah dihukum cambuk, tidak boleh diterima kesaksiannya. 3, ini hati-hati, seorang yang dengki pada saudaranya. Dan 4, seorang yang terbiasa dengan saksi palsu. Jadi kelompoknya adalah fasiknya, tidak boleh diterima semua kesaksiannya. Nah, paham ya? Itu tercelanya orang fasik itu nomor 2. Terakhir, orang fasik tercela karena Allah melarang kita menyolatin orang fasik yang udah mati. Jadi kalau ada orang mati fasik nih, kita nggak boleh nyolatin, nggak boleh doain dia ampunan. Sebagaimana Rasulullah diminta oleh Ubay ya bin Abdullah, kan jadi gini, ada orang Islam zaman Rasulullah di Madinah namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini gembongnya orang Islam di Madinah, tapi dia munafik. Kalau Rasulullah datang, Rasulullah ayo kita ngaji. Rasulullah pergi, Allah itu nabi palsu. Nah, ketika itu dia punya anak namanya Ubay. Dia namanya kan Abdullah bin Ubay. Anaknya dinamain lagi Ubay. Jadi Ubay bin Abdullah. Anaknya datang, ya Rasulullah, bapak saya meninggal. Tolong kau sholatin. Rasulullah nyolatin, doain ampunan. Umar bin Khattab negor. Dia tuh kalau kamu nggak ada dia ngomongin kamu ini, nggak apa-apa. Rasulullah nyolatin. Waktu Rasulullah nyolatin, turun ayat At-Taubah. Kamu mintain dia ampun 70 kali, sebelum nggak akan saya ampunin.
dan janganlah kamu sholatin orang seperti itu, gitu. Jadi orang-orang fasik itu tidak boleh kita sholatin. Tapi bingung kan kita, ini yang meninggal nih, kan biasanya kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus kita bilang dia fasik nih, fasik nggak boleh. Nggak boleh juga kita tuduh itu. Tapi nanti dari cirinya kelihatan orang fasik itu kayak apa gitu. Jadi orang fasik nggak bisa disolat, nggak boleh disolatin. Lihat surat As-Sajdah, lihat surat 63 apa? Surat 63 ayat 6. Iya. Surat Al-Munafikun ayat 6. Ini teguran Allah kepada Rasulullah ya. Sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Sama saja bagi mereka. Kamu mintakan ampun atau tidak kamu mintakan ampun untuk mereka, Allah tidak akan mengampuni mereka. Ya. Innallaha la yahdil qaumal fasikin. Sungguh Allah tidak beri petunjuk pada orang yang fasik. Jadi orang fasik itu tidak boleh disolatin sama orang-orang beriman ketika mereka meninggal. Didukung oleh surat At-Taubah. At-Taubah buka, At-Taubah ayat 80. Ayat berapa? 80. Astaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirallahu lahum dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Kamu memohon ampun bagi mereka atau tidak kamu memohon ampun bagi mereka sama saja. Walaupun kamu memohon ampun 70 kali, Allah sekali-kali tidak akan beri ampun pada mereka. Yang demikian itu karena mereka kafir pada Allah dan Rasulnya, dan Allah tidak berjumpa pada orang-orang yang fasik. Nah, oke. Jadi itulah ciri-ciri atau karakter kefasikan. Yang pertama, dia adalah bentuknya penyimpangan syariat yang mengandung unsur kafir, zalim dan fasik. Yang kedua, dia meniadakan Allah. Jadi Allah di nomor 2 kan, melupakan Allah. Dan yang ketiga, pelaku kefasikan tercela. Nah, tercelanya pertama apa tadi? Apa? Ya, kalau dia datang bawa berita, ngomong sesuatu, kita nggak boleh langsung percaya. Ya, yang kedua apa tadi? Kesaksiannya jangan diterima. Ketiga, kalau dia mati, dilarang memohonkan ampun. Dah, itu selesai ya. Sekarang masuk ke bab terakhir, jenis-jenis fasik. Apa aja fasik itu? Ya. Menurut fatwa dari Imam dalam dalil nomor 15. Dibuka dulu. Dalil nomor 15. Jenis fasik ada 2. Lihat. Dari kitab Musyafatul Qulub. Wal fasiku, orang fasik itu ala nau'ain, ada 2 jenis. Pertama, fasikin kafirin, fasik kafir. Wa fasikin fajirin, dan fasik fajir. Nah, oke. Jadi sekarang kalau saya tanya, orang fasik ada berapa jenis? 2. Yang pertama, fasik kafir. Yang kedua, fasik fajir. Nah, nih nanti Bapak bisa bedain nanti nih. Ya, saya jelasin. Jadi orang yang digelari fasik oleh Allah, disifati fasik ada 2. 1 fasik kafir, 2 fasik fajir. Ya. Bapak ingat enggak? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur, fajir. Artinya dosa, ya. Oke. Ini ya, saya kasih dulu globalnya. Globalnya dulu. Ya. Kalau fasik kafir, definisinya begini. Lihat. Alladzina yashhadunal haqiqah walakin la yu'minuna biha wa la yutabbiqunaha. Orang yang menyaksikan kebenaran tapi tidak mengimani dan tidak melaksanakan. Saya ulang ya. Fasik kafir adalah orang yang tahu ini benar, ya. Quran benar, Allah benar gitu.
tapi dia nggak mau beriman padanya dan nggak mau melaksanakan, itu fasik kafir. Orang yang mengetahui kebenaran, tapi dia nggak mau beriman dan nggak, orang Islam Dia paham gitu. paham nih, ini bener nih, Quran bener, gue bangga, oh Muhammad bener nih Nabi, tapi nggak mau beriman, nggak mau ngelaksanain, itu orang fasik kafir. Oke, globalnya dulu ya, globalnya. Tapi yang satu lagi, yang fasik apa namanya? Fasik fajir ini nih, definisinya lihat, supaya jelas ya. Nanti saya kasih contoh baru. sama kayak ini dari ahli kitab nih tadi. Wah, ya kali ya. Tapi kan yang kita tahu tapi iya. Kalau Bapak bilang sama boleh. Tapi yang kita omongin sekarang adalah orang fasik-fasik dari kalangan Islam nih. Dari kalangan Muslim sendiri nih. Iya. Ya. Kalau itu kan berarti setara lah, setara dengan orang-orang ahli kitab nih. Kalau fasik yang fajir itu orang yang beriman, melaksanakan kewajiban, sekaligus melaksanakan kemaksiatan. Taat juga, maksiat juga. Nah, kan beda kan? Nah, sekarang lihat yang fasik kafir, lihat dulu nih. Ini Islam. Ini Islam nih. Islam. Nggak sholat. Nggak puasa Ramadan. Nggak zakat. Nggak haji walaupun udah mampu. Itu aja udah jadi dia fasik kafir. Dan kebanyakan orang fasik kafir statusnya keluar dari Islam atau murtad. Itu yang fasik kafir. KTP Islam, keluarga Islam. Tapi saking dia kaya kali ya. Wah, mau sholat. Nggak mau sholat. Pas bulan puasa nggak mau puasa. Itu yang nggak boleh disolatin Haji. Iya, yang begini nggak mau puasa. Zakat, ya apaan zakat? Mending lu buat ngelancong duitnya. Jadi pokoknya kewajiban yang 5 itu aja, syahadatnya dilanggar, dihianatin, sholatnya, termasuk fasik kafir. Sebaliknya orang yang fasik fajir, dia sholat, tapi ketemu sama cewek reuni zina. Reuni mau minum, wah minum loh, cuma 2 sloki, minum. Judi. Dia mah ada haji orang kaya, tapi judi ada. Jadi gua fajir ya. Jangan, gua nggak sholatin loh. Ya paham ya. Jadi Udah masuk fajir ya. Ntar kalau nggak kebukti gua lagi. kalau kita lihat fasik kafir sama fasik fajir sama-sama meniadakan Allah kan? Iya dong. Fasik kafir tahu ini bener Quran, tahu Allah itu, tapi boro-boro ngimanin, cuman pengen status doang dia Islam. Tapi boro-boro beriman. Kalau ada malah gini, kalau ada bulan puasa nih, jam 2 pagi udah ada speaker tuh. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Berisik. Dia bangun, tapi dia nggak sahur juga. Alah. Tapi tetap Islam. Tadi dia mendiadakan Allah. Begitu pula yang fajir, sholat. Besoknya berangkat kantor, lihat cewek, lihat apa, ya berkhianat lagi, maksiat, itu fajir. Bagus. Dua-duanya Islam. Paham ya sekarang ya? Bedanya paham? Nah ini dia. Tapi cirinya beda. Walaupun dua-duanya fasik, ciri-cirinya beda. Nah sekarang yang malam ini kita mau bicarain ciri yang fasik kafir. Minggu depan ciri yang fasik fajir gitu. Mantap ya. Mau terusin mau besok aja. Itu nggak ada leveling itu antara kafir sama fajir. Leveling gimana? Nggak ada levelingnya. Ini lebih tercela gitu loh. Ini Kalau mau lebih tercela, yang pertama yang kafir yang lebih tercela. Karena dia statusnya keluar dari Islam, murtad. Dan kadang-kadang statusnya pula syirik, musyrik. Kadang-kadang pernah ada orang yang udah hebat, merasa dirinya hebat, akhirnya dia nggak percaya sama Allah, tapi dia ke dukun.
udah nggak sholat ke dukun pula. Paham nggak? Nah itu bahaya. Tapi kalau yang mau lebih detail lagi, cuman nggak ada di Islam nih. Menurut Imam Ghazali nggak ada. Orang yang fasik kafir, udah dia nggak beribadah, ya dia Islam. Tapi dia maksiat juga, jadi dia fajir juga, kafir juga. Tapi nggak ada lah itu orang kayak begitu, kelewatan banget. Jadi levelnya cuman yang parah bahwa dia itu Islam, tapi dia nggak mau melaksanakan kewajibannya. Jadi dia. Terus yang kedua dia Islam, dia melaksanakan kewajiban, beriman, tapi dia juga tetap maksiat. Gitu loh. Ya sama-sama parah, sama-sama parah gitu. Ya, ya apa? Sebelum tadi saya bilang tidak boleh disolatkan. Ya. Fasik kafir itu. Apakah tidak berdosa? Apa namanya ini bicaranya enggak? Bukan ada ulama lain. Ya. Saya tuh sholat dulu jangan sholat. Emang ya kan biasa banyak masalah dia diterima atau tidak di neraka atau di surga itu urusan Allah kan. Iya. Kan ada fardu kifayah, fardu ain. Iya. Itu gimana sih? Ya gini, kalau kita kembalikan pada kenapa dia nggak boleh disolatin? Ya, Karena Allah yang nyuruh, Pak. Ya. Jadi ini maksudnya gini, ini yang tersinggung Allah nih. Iya betul. Kita disuruh memihak pada Allah, gitu aja. Ya. Jadi maksudnya gini, lebih baik kita menjaga perasaan Allah daripada dia menjaga perasaan sama manusia. Walaupun memang pahit, Pak. Pahit, betul. Misalnya ini ada pas kan fasik yang fajir tadi ya. Kita udah tahu nih, yang fasik fajir nih. Nggak ada yang nyolatin. Kan kita gak enak sama keluarganya. Oh, Bapak kejem banget sih. Dia kan ngaji. Dia ngaji tapi judi juga. Iya. Iya makanya itu. Iya. Tapi itulah agama. Gak bisa belain manusia terus mengorbankan Allah, Pak. Gak bisa. Boleh, cuma menghindari dari sholatnya itu. Jadi kalau kita melanggar ini, kitanya fasik juga. Saya tamu lagi. Ya gak masalah. Kalau fasik kafir itu udah bisa dikelompokkan musyrik. Musik dan murtad. Musyrik. Musik juga. Musyrik. Iya. Tapi yang kedua belum tentu musyrik. Belum tentu. Tapi tetap aja nggak boleh nyolatin juga. Musyrik istilahnya taubatnya nggak diterima. Apalagi makanya Allah bilang, ini jangan kau sholatin. Kamu minta yang diampun 70 kali, saya tidak akan ampunin kan Allah. Masa kita bilang, ya udah itu kan engkau. Kalau saya mau nyolatin, gimana? Jadi langsung dikubur aja gitu. Apa bisa dimana? Buang ke got. Bingung Iya, udah. Iya, gitu. Tapi ginilah, kita mengamalkan ini hanya karena Allah. Iya, karena Allah. Ya kalau kita ribut manusia begitu lama-lama, ya kan? Kayaknya lagi mau jangan aja udah. Bocah bersolat. Makanya, Bapak kan belakang sibuk. kita ada yang mati nih, Iya. bawa ke Anas, Iya. selesai nyolatin kan yang ini bilang imamnya bahwa ini mayat ini adalah orang baik, khair. Ada yang bilang toyib. Kita kalau nggak tahu pasti, Iya. atau tahu pasti di fasik, Iya. jangan ngomong khair toyib, bang toyib. Saya pernah tanya kan itu masalah Iya. khair itu. Iya. Masalahnya kita kesaksian, Iya, kita betul. bersaksi bahwa dia orang baik. Padahal kita tahu dia fasik, gimana coba? Apalagi kita Tapi itu tahu. jangan bilang kalau dibilang apa ini khair, fasik, jangan gitu juga. Kalau nggak ngerti apa? Diem aja udah. Tahu dia udah tahu. Sekali-kalinya apa itu? Jadi soal ngamalin ya ente masing-masing dah, jangan tanya mau gue lagi. Ntar soalnya nama gue kesebut sih. Gak boleh nyolatin gara-gara Ustaz Wahyu. Nanti saya pegang dulu. Nggak boleh nggak? Iya. Di situ kita main lagi ke yang pertama tadi, tidak boleh menuduh sembarang orang itu fasik. Nah di situ letaknya. Kita mesti main cantik. Kalau nggak tahu kita bilang khair gitu. Apanya? Kalau Diem, nggak tahu. kalau nggak tahu Diem. Kecuali dia udah iya. bertobat. Yang penting dari dasarnya udah saya kasih tahu ya. Fasik tuh gimana cirinya, ada 2 jenis itu. Udah ini sendiri masing-masing, jangan ketemu gue lagi.
Ya, tahu. Rasain sendiri deh. Tahu gue suka tuh ya. Ngaji-ngaji, sholat-sholat itu komen gaple juga. Anda sudah ngomong ini tadi kan. Gue kayak Rasul cuma menyampaikan doang. Dia kan duluan kan tadi. Itu Pak yang netral, Bapak jadi dai kayak saya. Jadi mubalik. Makanya kita kalau mau netral Dibilang jadi mubalik. Enggak, maksudnya sehingga Bapak bisa memberikan pengarahan pada orang fasik. Jangan fasik. Bahaya nih gitu. Hanya orang mubalik lah yang netral gitu. Saya tahu bius apa ini orang fasik fajir nih gitu. Mas saya bilangin lama-lama Bapak takut neraka, terus Bapak taat, alhamdulillah jadi nggak fasik lagi. Jadi yang netral tuh mubalik. Kalau Bapak orang sembarangan yang bilang fasik. Boleh sendiri aja kan. Iya. Tapi kembali lagi begini Ji. Apa? Orang yang ini kan apa ini bilang kata-kata emang surga neraka lo yang jagain apa, nah itu lebih fasik lagi tuh, lebih ini lagi tuh deh. Sekarang orangnya udah almarhum nih. Iya. Orang almarhum nih. Dulu tinggalnya di samping rumah Pak Iskandar, namanya Bambang W. Iya. Tahu nggak teh? Iya tahu. Orang RT 4 Bambang. Tahu. Dia main gaple nih. Iya. Aneh ke Anas nih. Lewat pos RT 4 yang lama. Iya. Ji, mampir. Iya. Duduk Ji, ente naik haji apa udah pasti surga katanya. Allah Akbar. Udah pasti surga belum? Orang naik haji ya banyak juga yang judi kata dia gitu. Iya. Gue belum tentu masuk surga, apalagi cokoran lu. Dia kan dari Katolik ke Islam padahal. Iya. Malah padahal. Tapi dia bilang, Bapak naik haji udah pasti surga belum? Ya gue jawab, gue aja belum tentu surga, apalagi cokoran lu. Selesai udah. Hati-hati Pak. Dia pernah ke Pak Bambang yang stroke. hipnotis. Iya, stroke terus meninggal di Fatmawati. Tapi emang disuruh nyolatin di mana? Hah? Kita Oh, iya. tahu disuruh nyolatin. Selatin gitu. Ya, Gue udah bilang prakteknya sendiri aja. Jangan tanya gue dong. itu perasaan Allah kok kayak sekarang. Jangan tanya saya cuma kasih ilmu aja. Praktekin sendiri. Aduh. Fasik Sekarang aja yang nih. perasaan Ustadz no. Kuliah lo di sana tuh Apa? kepaksiatan lainnya Tapi saya nih. meneranginya nanti Yang membatalkan ini pahala. Oh. sama Allah dulu atau manusia lagi ke situ dulu. Ya itu aja mendingan itu. Sebab kalau tiba-tiba begini orang kaget nanti. Ya. Takutnya gitu. Ini orang dia juga ada. Ya kan di musik kampung. Kita usia begitu dicecer. Nah kalau itu gimana? Aduh. Ada yang sesat gitu. Kata-kata ada yang sesat enggak? Ya kan. Tuh kan. Faido udah bilang sesat. Nggak gampang Pak, nerangin begini nggak gampang. Makanya saya bilang prakteknya masing-masing ya. Oke, kita mulai nih. Fasik kafir. Fasik kafir itu punya dalil Pak, bukan nggak punya dalil, bukan perkiraan kita. Coba Bapak buka surat As-Sajdah. As-Sajdah ayat 18. Surat 23. 32 ayat 18. Lihat baik-baik pertanyaan Allah. Pertanyaan yang nggak perlu dijawab. Lihat. Afaman kana mu'minan kaman kana fasikon la yastawu. Oh ya, sendiri. Apakah sama orang beriman tuh sama dengan orang fasik? Mereka tidak sama. Di sini padahal iman tuh lawannya apa? Kafir. Lalu Allah tempatkan, Allah tanya sama kita, apa sama orang beriman sama orang fasik? Kata Allah, nggak sama. Lalu Allah terangkan, lihat. Kalau orang beriman, ammal ladzina amanu wa amilus sholih. Orang beriman dan berbuat soleh, bagi mereka surga. Ya, sebagai pahala terhadap apa yang mereka kerjakan. Itu kalau orang beriman. Ayat 20-nya, lihat. Dan apa orang yang fasik? Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar, tempat mereka pasti neraka jahanam. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah sisa neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Nah, kenapa sampai begini? Fasik kafir kenapa sampai dibandingkan sama orang beriman? Kalau beriman surga, giliran orang kafir, orang yang fasik kafir ini jahanam tempatnya. Lalu kalau mereka mau escape, mau keluar dari neraka itu, dibilang ini, balik lagi kamu
Ini siksa neraka yang dulu kamu mendustakannya. Berarti ada kegawatan nih di fasik kafir, ya, ada kegawatan. Sekarang kita mulai menguraikan apa sih sifat-sifatnya orang-orang yang fasik kafir. Orang yang fasik kafir itu punya sifat. Pertama, dia cinta banget sama dunia. Cinta banget sama dunia. Nah, kebanyakan cinta dunia. Kebanyakan orang fasik kafir orang-orang kaya atau orang yang Alhamdulillah kita gak ada yang kaya. nggak ada. Atau orang yang sangat miskin. Nah, loh, hubu dunia itu bukan cuma buat orang kaya, orang yang miskin juga hubu dunia kan, kepengen, cuma nggak tahu caranya. Ya kan? Jadi orang-orang yang pertama sifatnya adalah hubud dunia, cinta dunia. Lihat surat At-Taubah ayat 24. At-Taubah ayat 24. Ini untuk mendukung. Nah, ini Allah ancam, lihat ya. Kul, katakan Muhammad kepada mereka orang-orang fasik itu. In kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun qatarun wa amaluk taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakina tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulullah wa jihadi fi sabilihi. Katakan Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan dari berjihad jalannya, tunggulah sampai Allah mendatangkan masanya, dan Allah tidak memberikan petunjuk pada orang yang fasik. Berarti orang yang cinta dunia sampai lupa sama Allah, fasik, kafir. Satu. Ya. Tapi ini disebut hubud dunia, bisa orang kaya sekali atau orang miskin sekali, Pak. Coba saya buktiin ya. Mohon maaf nih. Berapa banyak orang-orang miskin, misalnya tukang beca atau orang yang jualan di pinggir itu loh, martabak segala macam, yang sholat. Jarang sholat kan? Dagang, maghrib lewat sholatnya. Ya. Kenapa mereka begitu? Kalau ditanya, ada yang jawabnya sengak, ada yang ini bisa ditanya ini sate ini, Pak nggak sholat Pak, sholat sama sholat sama aja, sampai saya begini, coba masih. Tapi dia cinta dunia sebenarnya, itu yang dicari apa? Dunia, cari dagang, gitu loh. Jadi orang yang hubu dunia bukan berarti dia kaya aja, bisa saja orang yang miskin sekali dia cinta dunia juga. Itu sama lo kayak ini ya, misalnya kayak beli bangunan betul. Gak puasa gitu kan? Gak puasa. Ya kayaknya udah ya mas. Nah itu hati-hati tuh fasik, tapi jangan lo tunjuk mukanya fasik lo, jangan. Ya. Padahal kata Rasulullah, hubud dunia ra'su kulli khoti'atin. Cinta dunia pangkal semua kesalahan. Awalnya dari cinta dunia, pasti kesononya salah dia. Pasti salah. Hadis nomor 4. Hadis 4. Sifat-sifat orang yang fasik kafir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia adalah pangkal segala kesalahan. Pak, tolong hafalkan Pak ini Pak, gampang. Hubbud dunia, ayo hubbud dunia ra'su kulli khati'atin. Iya, gampang. Ini buat dakwah Pak Sugeng. Jangan cinta dunia loh. Cinta dunia pangkal dari semua kesalahan. Oke? Dan Allah tegur di At-Taubah ini, kalau bapak kamu, harta kamu, bisnis kamu lebih kamu cintai dari aku dan Rasul dan jihad di jalanku, tunggu tanggal mainnya. Kamu fasik. Wah, itu sifat pertama. Kalau perhiasan dulu mata ulhur. Mata ulhur. Perhiasan yang menipu. Nah, inilah awal kenapa orang-orang fasik kafir nggak mau sholat Pak Tom, nggak mau puasa, karena udah merasa kaya. Sama, udah merasa miskin banget, nggak ketolong, ngapain gue sholat? Kalau yang kaya bilang, gue apa aja bisa dapat, gini aja anak gue datang,
anak gua datang, ngapain gua sholat lagi? Siapa yang gua sembah? Tuh, hati-hati tuh. Istidrak juga apa? Ya pastilah. Pasti, ya. Nah ini awal pertama orang fasik kafir kenapa nggak mau ibadah? Karena dia merasa udah mapan. Maka ada ayatnya, innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Sungguhnya manusia itu amat melampaui batas karena merasa dirinya udah cukup, udah mapan. Ar-ra'ahu istaghna. Melihat dirinya udah, udahlah, saya udah berkedudukan, saya CEO, rumah saya punya anak buah banyak. Apa fungsinya saya sholat? Saya puasa buat siapa? Awalnya ini hubung dunia, fasik kafir. Yang kedua, sifatnya sombong. Nah, dari situ lahir sombong. Tapi buat orang miskin gimana? Juga sombong. Makanya Allah bilang di hadis tuh. Ya, Allah nggak suka dengan orang yang miskin, sombong. Itu dia. Aduh. Ini masih fasik Masih. Iya, masih sifatnya. Yang kedua sombong. Lihat surat 46 ayat 20. Buka. Surat 46 ayat 20. Dan ingatlah ketika hari orang-orang kafir ya, dihadapkan ke neraka. Kepada mereka dikatakan, ya, azhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan dunia dan kamu telah bersenang-senangan dengannya. Maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan. Karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik. Nah, apa ini betul menyombongkan diri? Kepada dua arah, Pak. Kepada Allah dia sombong, nggak mau beribadah. Pada manusia meremehkan, nggak kan udah kaya lain dong, Dek. Lo ke Sukabumi hari apa, Dek? Ini dagunya sini, Dek. Nunjukin nggak pakai tangan sekarang. Sukabumi hari apa, Dek? Lebih parah daripada setan. Setan masih takut sama Allah. Kalau ini dua arah, Pak. Ke Allah sombong, ke manusia sombong. Kalau setan ini ke Allah nggak berani sombong. Setan ngomong sama Allah apa? Fabi izzatika, demi keagunganmu ya Allah. Ya kan? Fabi aghwainaka, demi kemuliaanmu. Setan masih ngomong gitu. Kalau orang fasik kafir, wow, udah nggak mau sholat. Menolak kebenaran, meremehkan. Nah, menolak kebenaran, batarul haq wa ghamtun nas. Nah, hadis 8. Lihat. Hadis nomor 8. Memang Dede cocok nih di balik nih. Dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi SAW, beliau bersabda, tidak akan masuk surga orang yang ada kesombongan seberat biji zarah dalam hatinya. Seorang laki-laki bertanya, sesungguhnya semua orang senang bajunya bagus, sendalnya bagus. Apakah termasuk kesombongan? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Lalu, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kalau kepada Allah namanya batarul haq, nolak kebenaran. Pada manusia merendahkan, meremehin. Sama orang yang duitnya cekak, wah, kita yang udah kaya manggilnya bentak-bentak lagi. Yus, beli rokok. Beli rokok, Yus. Parah. Ya, jadi orang yang fasik kafir itu punya sifat-sifat begitu. Pertama, dia cinta banget sama dunia sehingga dia melupakan Allah. Yang kedua, dia sombong ya. Nah, sekarang Bapak lacak dulu yang Bapak kenal nih, dari jarak 10 meter radius sampai 1 kilo, 2 kilo, ada nggak orang yang begini nih yang Bapak kenal? Yang nanti kalau dia mati jangan disolatin, Pak. Ada nggak? Itu. Jadi Ustaz Wahyu itu rumahnya kan panjang, rumahnya panjang gede, mobilnya 2 itu. Sombong kan dia itu. Luar biasa Pak agama ini, Pak, memfilter kita supaya jangan fasik. Jadi kita tahu dia fasik, kita nggak nyolatin, yang nggak tahu yang sholat ya. Jadi boleh nggak kasih tahu? Lu jangan sholat dia fasik. Nggak usah. Lu nyebarin hoak itu bahaya. Diri sendiri aja yang praktekin. Nah, lu jangan jaga perasaan kepada Allah, jangan perasaan manusia.
Oke, jadi ada dua sifat apa tadi? Hubud dunia, cinta dunia dan sombong. Sifat ketiga, orang yang fasik kafir mengingkari ayat. Jadi ayat Quran diingkari sama dia gitu. Wah, ini gue udah pernah denger sih ayat ini. Padahal nggak hafal. Ya, dia mengingkari ayat. Ya, buka Al-Baqarah ayat 99. Al-Baqarah ayat 99. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Sungguh kami telah menurunkan padamu ayat yang jelas. Wa ma yakfuru biha illal fasikun, dan tak ada yang ingkar kepadanya melainkan orang-orang yang fasik. Orang fasik kerjanya ingkar ayat. Dan ini maaf ya Pak ya, orang fasik dalam Al-Baqarah ini adalah orang Islam. Orang Islam. Dia lihat ayat nih, ayat boro-boro dia hafal, dia udah ngerti, paham dah. Cuman nih gimana susah. Nah, itu susah. Jadi tadi Ada itu ayatnya ada. ada ayatnya ada. Oh. Dulu lihat gitu ayatnya. Tapi kalau yang ingkar ayat ini orang-orang non muslim, Allah nggak sebut fasik, Allah sebutnya zolim. Zolim. Coba buka Al-An'am ayat 33. Kerjaannya satu, disifatinnya beda sama Allah. Kalau orang-orang Islam yang dapat ayat dia ingkar, namanya fasik. Tapi orang non muslim dapat ayat nih, dia ingkarin ayat, zolim dia. Dia bukan fasik gitu. Ya, lihat. Surat berapa tadi Pak? Al-An'am ayat 33. Ya. Nih. Qad na'lamu innahu la yazunukal ladzina yaquluna fa innahum la yukadzibunaka walakinna dzalimina bi ayatillahi yajhadun. Sungguhnya kami mengetahui bahwasanya apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu Muhammad. Jangan kamu sedih, karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, tapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat Allah. Siapa orang yang zalim ini? Ayat ini ceritain ada satu paman Nabi namanya siapa? Abu Jahal. Coba lihat hadis nomor 13. Hadis nomor 13. Ini ayat ini turun gara-gara Abu Jahal, lihat. Dari Najiyah bin Ka'ab dari Ali bahwa Abu Jahal pernah berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sungguhnya kami tidak mendustakan kamu karena kamu ponakan saya kan, tapi kami mendustakan agama yang kamu bawa." Lalu Allah Ta'ala nurunin ayat ini. Berarti Abu Jahal itu ngingkarin ayat, maka dia disebut apa? Zolim. Tapi kalau kita ngingkarin ayat, fasik. Nah itu cirinya ya. Jadi cirinya udah cinta dunia, sombong, ngingkarin ayat. Ciri terakhir, orang yang fasik kafir menolak melaksanakan kewajiban agama. Nah ini menolak melaksanakan kewajiban agama, dia tolak. Yang Allah jelas-jelas bilang bahwa rukun Islam ini kan ada haji, ada zakat, ditolak semua. Nggak mau dia kerjain. Kalaupun mau ngerjain akhirnya dia ngambil nikmat dunianya aja. Wah, gue udah haji gue furoda, gue bayarnya 400 juta gue. Cuma 3 hari gue. Nah haji 3 hari. Haji kayak pasir ke Mati Bodas 3 hari. Tapi itu yang dibanggain sama dia. Jadi Bapak kalau lihat ada orang yang ngomong soal haji dia, tapi yang diceritain itu makanannya prasmanan, naik pesawat ke Madinah, itu fasik. Karena yang dia ceritain bukan kekusyuan dia, mabrurnya dia, tapi fasilitas dunianya itu. Ngapain lo cerita begitu? Itu hati-hati ngomong. Ya, jadi yang keempat sifatnya menolak melaksanakan kewajiban agama. Ini bisa kita lihat ketika Allah berkata pada malaikat, saya mau bikin Adam manusia, kamu semua sujud ya. Lalu semua sujud terkecuali iblis. Digambarkan iblis di ayat ini
Fafasaqo amri rabbi. Dia fasik, artinya dia mendurhakai perintah Allah itu. Gitu. Maka orang yang fasik itu sifatnya fasaqo. Dia mendurhakai perintah Allah yang wajib-wajib itu. Dia tidak mau melaksanakan. Lihat Al-Kahfi ayat 50. Al-Kahfi ayat 50. Lemas deh. Mudah-mudahan kalau ini ya kita enggak lah mudah-mudahan ya. Masa pasti kafir kita kan enggak ya. Dan ingatlah ketika kami berfirman pada para malaikat, wa isqulna lil malaikati sujudu li Adam. Sujudlah kamu pada Adam. Fasajadu illa iblis. Semua sujud kecuali iblis. Karena minal jin, karena iblis dari golongan jin. Fa fasaqo. Nah, ini fasik kan? Fa fasaqo an amri rabbi. Iblis itu mendurhakai perintah Tuhannya. Jadi sifatnya yang keempat tadi itu orang-orang fasik kafir, dia mendurhakai perintah Allah. Setiap yang wajib-wajib selalu nggak dilaksanakan. Kayak iblis. Hayya 'alas shalah, alah sholat. Ada perhatian. Alah puasa, lapar gitu. Saya ini mau dapat makan dari mana lagi? Food datang dari Imperial Kitchen dari mana? Nah puasa goblok. Nah orang dibilang goblok. Fasik. Ya. Oke jelas. Nah bab terakhir dari fasik kafir, perbuatan yang bernuansa meninggalkan kewajiban. Nah saya mau terangkan dari mulai syahadat, sholat, apa tadi, puasa, zakat dan haji. Yang tadi itu. Ya ini dia. Saya mau judulnya keterangan yang tadi. Iya, mau breakdown lagi. Perintah yang wajib. Mau breakdown lagi. Ya, okay. Breakdown lagi sampai ke dalamnya sampai itu ya. Sekarang kita lihat perbuatan fasik kafir yang jelas-jelas dari awal ya. Tarkul syahadati wa sholatul maktubah. Meninggalkan syahadat dan sholat yang wajib. Itu perbuatan pertama. Jadi maksudnya syahadatnya itu dinodai sama dia. Kadang-kadang yang dipercaya Allah, kadang-kadang tetap percaya dukun, tahayul, tatoyur, korofat, itu udah syirik. Syahadatnya ternoda. Dan ini masuk ke dalam orang yang keluar dari Islam, digelari musyrik, murtad, kafirun. Coba bayangkan, ada apa kok rumah WA, bentar. Oh cucu udah datang. Oke. Ya. Sedangkan sholat itu disebut gini. Syahadat dan sholat pernah digabung sama Allah. Diperintahkan Allah di satu ayat. Bunyinya begini. Wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin. Dan dirikanlah sholat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang syirik. Jadi ada ayat itu. Artinya, ayo laksanakan rukun Islam yang pertama dan yang kedua, yaitu syahadat dan sholat. Bunyinya wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin. Dan dirikanlah sholat, janganlah kamu termasuk orang-orang yang bersekutukan Allah. Ini ada jelas ayat ini. Ini artinya ayat yang menyuruh kita untuk melaksanakan kewajiban rukun Islam yang pertama dan kedua. Buka di Ar-Rum ayat 31 bagian belakang. Ar-Rum ayat 31. Ar-Rum surat 30. Ayat 31 di bagian belakang. Dari mulai waqimus sholat. Dek udah ketemu Dek? Bacain Dek dari waqimus sholat. Waqimus sholata wa la takunu minal musyrikin. Artinya dan dirikanlah dan laksanakan sholat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Nah, ada ya. Ini perintahnya ya. Ya. Sebagaimana tadi Allah kasih perintah pada malaikat sujud kepada Adam,
Semua sujud kecuali iblis. Sekarang Allah perintahkan nih ke kita, dirikan salat dan jangan syirik. Orang-orang yang fasik kafir nggak mau alasan ini nih, nggak mau. Apaan nih? Gitu. Tadi ayat 31. Iya. Betul. Surat 30 ayat 31. Di bagian akhir, Pak. Ar-Rum ayat 31. Iya, di bagian akhir. Waktu waqimis shalah. Waqimus shalah. Bawahnya Pak. Yang muna dari awalnya sih muna bina. Ya. Bawahnya benar. Ayatnya 31. Oke. Betul. Sudah ketemu. Oke. Sekarang lihat. Dari ayat ini Rasulullah menyimpulkan siapa yang melanggar ayat ini dinyatakan oleh Rasulullah keluar dari Islam. Siapa yang syahadatnya ternoda gara-gara dia syirik dan dia tidak melaksanakan sholat, dia keluar dari Islam. Tuh. Jadi gelarnya orang fasik kafir tuh udah fasik, kafir pula, musyrik, murtad. Hadis nomor 10. Setan. Ya kita sih kasih doang ilmunya, terserah ente. Lihat. La tusriku billahi syai'an. Jangan kamu berbuat syirik pada Allah sedikit pun. Wala tatrukus sholata amdan. Jangan kamu sengaja ninggalin sholat. Ya kan? Faman tarokaha amdan, siapa yang sengaja ninggalin sholat, ya lihat baik-baik, muta'amidan sengaja ya, faqad kharaja minal millah, berarti dia keluar dari Islam. Bukan saya yang ngomong nih, hati-hati. Iya. Tapi kan kalau tobat nafsu ya di ini. Ya lu aja sini kalau itu. Emang Kalau saya kalau bukan apa namunan kau baru padat bersalah. Ya. Jadi dia hati-hati karena perintahnya ada di Quran, Ar-Rum tadi digabung antara syahadat sama sholat, lalu kita langgar. Rasul bilang apa? Keluar dari Islam. Dan dia ada termasuk orang yang kafir. Kafirnya ada di hadis nomor 5. Kafirnya di hadis nomor 5. Pak Ludi tolong baca, Pak Ludi. Hadis nomor 5. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salatu faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah sholat, maka barang siapa meninggalkannya, ia telah kafir. Baik. Jadi kalau menurut Bapak, gelar untuk orang-orang yang meninggalkan sholat, coba kita beri. Untuk pertama apa? Fasik. Kedua, tiga, musyrik. Keempat, murtad. Ustad. Murtad. Oh, kira ustad. Kalau murtad petunjuk ya. Murtad petunjuk. Ya ente kan suka baca. Iya. Di awal. Maya di lafal murtad. Al-Kahfi 17. Oh, betul. Kayak ini baca surat sobat apa adul kan adul aku mau. Hal adullukum ala tijratin min adzabin alim. Ya, itu Pak ya. Kemudian kita pindah kepada kewajiban puasa. Allah jelas-jelas bilang, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina, ya. Diwajibkan kamu berpuasa. Maka ketika orang ini didengar sama orang ini, sama orang fasik kafir, lalu dia nggak mau puasa. Karena dia pakai logika. Lu ngapain makanan punya banyak lu tak lu makan itu. Nah, kemudian agama ini mengancam kepada orang yang meninggalkan puasa Ramadan sehari aja, maka puasa dia tidak bisa mengganti dengan puasa walaupun dia puasa setahun penuh. Enggak bisa terganti. Begitu berharganya orang puasa 1 hari di bulan Ramadan, sampai-sampai tidak bisa diganti kalau dia sengaja dengan puasa setahun. Enggak bisa diganti. Artinya enggak mungkin Allah menerima lagi puasanya. Hati-hati. Lihat,
Hadis nomor 16. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berbuka sehari dari puasa bulan Ramadan bukan karena rukhsah atau keringanan yang Allah berikan padanya, lihat, falai yuqbala minhu dahra kullah, tidak akan diterima darinya ganti puasa walaupun dia berpuasa setahun penuh. Artinya orang ini udah kelewat batas, keterlaluan, sengaja, ya itu. Jadi orang fasik kafir tuh nggak tahu dengan itu. Dan ingat, orang seperti ini ganjarannya ada di neraka. Ganjarannya. Lihat hadis nomor 3. Dari Abu Umamah Al-Bahili, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketika aku sedang tidur, tiba-tiba ada dua laki-laki yang mendatangiku. Mereka memegangi kedua lenganku, kemudian membawaku ke sebuah gunung yang terjal. Keduanya berkata padaku, naiklah. Aku menjawab, aku tidak mampu. Keduanya berkata, kami akan memudahkan untukmu. Lalu aku pun naik, dan ketika aku berada di tengah gunung, tiba-tiba aku mendengar suara-suara yang keras. Maka aku bertanya, suara apa itu? Mereka menjawab, itu teriakan penduduk neraka. Itu teriakan penduduk neraka. Kemudian aku dibawa ke arah sumber suara itu. Tiba-tiba aku melihat sekelompok orang tergantung, terbalik dengan urat kaki mereka di sebelah atas. Ujung-ujung mereka sobek mengeluarkan darah. Aku bertanya, itu siapa? Mereka menjawab, itu adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum waktunya. Maksudnya itulah orang-orang yang tidak pernah puasa. Nah, hati-hati. Fasik kafir udah ditinggalin sholat keluar dari Islam, dia ninggalin puasa, dia akan di neraka digantung atas kakinya, tapi mulutnya robek-robek berdarah. Tuh. Gara-gara ninggalin kewajiban. Sekarang dikit lagi, kita pindah ke kewajiban zakat. Kewajiban zakat ya, rukun Islam. Seorang syekh namanya Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syahrul Muhadzab pernah berfatwa mengenai orang yang meninggalkan zakat. Lihat dalil nomor 14. 14 lihat. 14. Iya. Itu ada fatwa dari Imam Nawawi itu. Katanya, wujubuz zakah maklumun min dinillah. Kewajiban zakat itu adalah ajaran agama Allah yang diketahui secara pasti. Sehingga orang yang mengingkari kewajibannya sesungguhnya telah mendustakan Allah Ta'ala dan mendustakan Rasulullah SAW. Lihat, fahukima bikufri, sehingga dia dihukumi kufur, fasik kafir, ya, ninggalin zakat. Nah, kalau orang sampai ninggalin zakat dengan entengnya karena dia banyak harta, cinta dunia, sombong itu, ada 3 balasan dari Allah. Ada 3 balasan ganjaran dari Allah langsung. Pertama, orang itu hartanya akan dipanasin di neraka, dicairin, terus dituangin ke dia, nanti disetrikain. Ini emasnya, mobilnya dipanasin semua, udah cair, diambil sama malaikat, terus disetrikain ke dia, ke punggungnya, setrikain. Nah, ini hartanya. Satu. Kedua, kalau dia nggak mau zakat juga, harta tadi dikalungin, jadi ular, mujar dia di sana. Dan yang ketiga, orang yang orang yang nggak mau zakat itu sama istilahnya dengan orang-orang syirik. Dihukumi Allah, disifati dengan kamu nggak zakat, kamu musyrik. Oke, yang pertama lihat surat At-Taubah ayat 34 dan 36, 34 dan 35, maaf. Yuk dibacakan kembali Pak Joko. At-Taubah 34 dulu. Yang 35-nya disambung oleh Pak Luli, oleh Pak Dede. Yuk. At-Taubah 34 dan 35. Mulai dari itu aja, dari mulai walladzina yang kizuna, dan orang-orang yang menyimpan emas. Dan langsung anunya bahasa Indonesia, dan orang-orang yang menyimpan emas. Qurannya atau Artinya aja. Oh. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, zakat maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Ya, Dek.
Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam. Lalu dengan itu disertakan dahi, lambung dan punggung mereka seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Sama itu ya, yang kamu zakat mal. Satu. Kedua, surat Ali Imran 180. Ali Imran 180. Pak Luli, Pak Ustadz Luli, mohon dibaca Pak Ustadz. Dan jangan sekali-sekali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha mengetahui terhadap udah disetrikain, dikalungin pula. Dan kalungnya itu bentuknya ular. Bentuknya ular. Lihat hadis nomor 6. Hadis nomor 6, lihat. Dek, nomor 6. Dari Abdullah bin Mas'ud sampai kepada Nabi SAW, beliau bersabda, "Ma min rajulin la yu'addi zakata malihi illa ja'alallahu yawmal qiyamati fi unuqihi suja'a." Tidaklah seorang yang tidak menunaikan zakat hartanya, melainkan Allah menjadikan ular jantan di lehernya pada hari kiamat. Seger ya? Ular jantan. Itu dianggap betina, ular jantan. Diperkosa. Aduh, repot Pak punya harta, ya. Apalagi orang fasik kafir, hartanya banyak, nggak mau zakat, sombong. Sono nggak bergerak loh, ya. Disetrika, setrika gitu. Dan terakhir, orang yang nggak mau zakat itu sama Allah disifati orang yang syirik. Bingung kita, kok syirik sih? Ya kan? Surat 41 ayat 6. Ayat 6 dan ayat 7. Apa kata Allah? Kul, katakan Muhammad, innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Bahwasanya aku cuma seorang manusia biasa yang diwahyukan padaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Fastaqimu ilaihi wastaghfiru, maka tetaplah kamu istiqomah di jalannya dan lurus dan mohon ampun padanya. Wa wailul lil musyrikin, dan celakalah bagi orang yang musyrik. Siapa itu? Alladzina la ya'tunuz zakat, orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat. Nah, tuh ya. Aduh, capek kalau udah kafir, murtad, apalagi tadi ya fasik, musyrik, semua yang campur aduk. Tuh, itu namanya. Namanya wajib, jangan main-main. Ini kan perihal wajib semua. Iya, kan yang wajib. Saya breakdown. Nah, terakhir haji ya. Terakhir banget nih haji nih. Haji ini agak unik nih Pak. Karena dia ibadah yang melibatkan diri kita dan harta kita. Ya kan? Harta main di situ, nggak mungkin nggak main. Tidak boleh ada orang yang nggak mampu naik haji, nggak boleh. Mesti yang istita'ah, ya kan? Mesti yang mampu. Yang uniknya, Allah memwajibkan haji pada orang itu dengan maaf, dengan ada kalimat yang kalau menurut kita manusia nih, kok agak sengak gitu. Kata Allah, atas manusia berhaji itu wajib bagi yang mampu. Yang nggak mau haji, Allah Maha Kaya. Yang nggak mau haji, Allah Maha Kaya. Coba tuh, itu kan artinya tamparan itu untuk orang kaya. Kalau lo nggak mau haji, lo nggak ada apa-apanya. Allah yang Maha Kaya itu. Padahal nggak ada kaitannya kan antara kekayaan Allah dengan hajinya kita itu. Tapi ayatnya seperti itu. Artinya, iya, sindiran gitu. Lihat dulu. Ali Imran ayat 97. Ali Imran 97.
fihi, di Mekah itu ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya maqam Ibrahim. Wa man dakhalahu, siapa yang masuk ke situ kana aminan, dia akan menjadi aman. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan atas manusia mengerjakan haji adalah wajib terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup ke sana. Ya, maksudnya. Wa man kafaro, siapa yang ingkarin haji, enggak mau haji, fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allah Maha Kaya, tidak butuh apapun dari alam ini. Tuh. Wah, sini marah. Allah marah, jangan main, ya kan? Bahkan yang udah punya harta tapi enggak mau haji, ancamannya apa, lihat? Hadis 12. Hadis nomor 12. Dari Ali, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapapun yang memiliki bekal dan kendaraan cukup untuk dijadikan bekal ke Baitullah, namun dia tidak pergi haji, kata Rasulullah, aku tidak peduli jika dia mati dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani. Ya, tanya aku loh. Jadi penjamin. Ya, hati-hati. Fasik kafir itu begitu, ujungnya neraka aja, karena dia musyrik, murtad pula, kafir, iya, dan segala macam itu. Nah, yang 5 tadi ini Pak, syahadat, sholat, segala macam ini, ya, itu ujungnya apa? Neraka jahanam. Dan Allah selipkan itu, data itu di ayat mengenai doa. Jadi, kalau Bapak ingat, ud'uni astajib lakum, berdoalah padaku maka aku akan ijabah. Terus fa inna, coba buka surat 40 ayat 60. Surat 40 ayat 60. Surat 40 ayat 60. Iya, itulah sifat-sifat orang fasik kafir yang pasti Allah akan kirim ke neraka jahanam. Lihat ya. Bakalah rabbukum, Tuhanmu berfirman, "Utunu yastajib lakum." Berdoalah padaku, akan kuberikan bagimu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, beribadah padaku. Tadi enggak mau sholat, melanggar syahadat, enggak mau zakat, itu namanya menyombongkan diri dari beribadah padaku. Lihat, saya dakhuluna jahannam ada akhirin, aku akan masukkan neraka jahanam secara hina. Secara hina. Itu ujungnya. Jadi ujungnya fasik kafir, dia di sifati Allah, Anda sombong, gak mau beribadah pada saya, maka saya akan lempar Anda kepada neraka jahanam secara hina. Demikian untuk hari ini. Insya Allah Jumat depan kita sambung pendalaman mengenai fasik fajir. Ya, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.